Mengenai cara komunikasi laki-laki dan wanita adalah dari Dr. John Gray, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Saya mulai mengerti dan memahami tentang cara fikirnya wanita dan bedanya antara wanita dan laki-laki. Oke, contoh. You know, ladies and gentlemen, most of the time we know that men speak less and women speak more. Betul kan ya? Secara umum, ya, laki-laki bicaranya tidak begitu banyak, wanita bicaranya lebih banyak. Dan rata-rata demikian, ya. Nah, ternyata ada survei penelitian Alan Pease dan Barbara Pease itu mereka sudah they did a lot of research from scientific research everywhere, dikumpulkan data-datanya, ternyata terbukti benar secara saintifik dan secara biologis bisa membuktikan bahwa memang ya wanita dari sononya ngomong lebih banyak, laki-laki dari sononya umumnya lebih irit kata-kata. Oke, of course pasti ada pengecualian di mana wanita yang lebih diam, laki-laki yang lebih bawel, pasti ada ya pengecualian. Namun secara umum ini yang mereka temukan, oke, bahwa secara fisik ukuran otak laki-laki lebih besar daripada ukuran otak wanita. Nah, otak laki-laki lebih besar daripada otak wanita. Jadi ada yang laki-laki udah senang. Pantesan dari dulu gua udah tahu sih, cowok lebih pintar sih, cewek lebih bego sih. Otaknya kecil sih. Ya, oke. Ya, dari sononya udah begitu. Tetapi kemampuan untuk berkomunikasi dan berbicara bukan diukur dari ukuran otak, tetapi dari jumlah sel-sel yang ada di dalam otak. Dan ditemukan pula, walaupun otaknya lebih besar, jumlah sel-selnya lebih sedikit. Walaupun otaknya lebih kecil, jumlah sel-selnya lebih padat. Banyak banget. Bukan hanya banyak, tapi banyak banget. So, you see, when do you start to speak? When you have an idea, right? When you have an idea. Then how do you get an idea? When the cell knock to each other, ada connection. Once the cell have connection, you think of something. Okay? You think of something and you say it. Now, because this one, selnya sedikit, jaraknya besar, ketemunya jarang-jarang, maka ngomongnya nggak sering. Ini space-nya udah kecil. Wah, ada ketak-ketuk. Waduh, so many things to say, you know. Okay? So, sudah terbukti, a woman, a man, I don't know the exact figure, I don't remember the exact figure, okay? A man, one day, will have about 10,000 words, jatah kata-katanya. A woman, one day, I don't know the exact figures, okay? You read the book, yeah? A woman, one day, about 30,000, you know? To 40,000. Okay? So that's the way it is. That's why a man, when he goes home, nothing left to say. Jadi wanita ngomong 1000 kalimat, suaminya bilang, dia tahu dia ada. Iya. Ada. Gitu aja. Ya, maka ibu-ibu jengkel. Pulang rumah kayaknya jadi vegetable gitu lakinya. Ya, don't speak anymore. Nah memang, because jatah kata-kata sudah habis. Sudah kepakai di kantor. Marahin anak buah. Betul kan? Sedangkan istri, the whole day nobody to talk to, you see? Nobody to talk to. Ini masih original condition. Jatahnya masih 30.000. Mungkin Anda tahu, laki-laki hanya bisa fokus satu hal sekali aja. At one time he can only do one thing, you know. Yes, he talk on the phone in the car, he talk on the phone, and he will miss the exit. He belum bablas. Tuh kan kamu ngomong sama saya bablas sih, betul kan? Tapi wanita bisa. Laki-laki hanya urusan kantor aja udah pusing. Wanita harus urusin kantor, betul nggak? Urusan uang dapur, urusan pembantu, urusan sayur, urusan masak, urusan ini tetangga telepon, ini adik ipar ada problem, misalnya. Ya, wanita handle so many things, you know. Anak les lah, anak ulangan lah, seorang ibu bisa tangani begitu banyak. Dan laki-laki hanya begini. Maka keluhannya, kamu tanganin satu aja, marah-marah. Coba kamu seperti saya, tanganin ini, tanganin itu. You
Ya, senasib, okay? Nothing wrong with you, nothing wrong with your wife. We are created like that. Dari sononya. Nah, kenapa laki-laki jumlah selnya sedikit, wanita jumlah selnya banyak? Kenapa laki-laki hanya bisa fokus ke sesuatu, wanita bisa multitasking? Betul nggak? Ya, sini bisa, itu bisa. Karena dari zaman Goa. Zaman Goa, peran laki-laki adalah untuk berburu. So the man, his job is to hunt, you see. So these 7 men, they go out and they hunt for zebra. Okay. Maka laki-laki estimasi jarak bagus. Wah, mobil lewat. Mobil ini lewat. Wih, cepat amat. Ini minimal 140 km loh. Ini kejam. Okay. Tapi wanita nggak bisa estimasi jarak. Umumnya nggak bisa estimasi jarak, nggak bisa estimasi kecepatan. Tetapi bisa estimasi. Mas, ini mana ada 15 on? Ini kurang setengah on ini mah. Wih, tegal aja tahu loh, laki-laki kurang 2 kilo aja nggak sadar. Betul nggak? Karena dari sebelumnya udah kenal. Sekarang kita bahas. Kenapa satu ahli begini, satu ahli begini, oke? Karena zaman Goa. Nah, zaman Goa laki-laki kan harus fokus berburu zebra, oke? Nah, kalau berburu zebra, satu harus estimasi jarak, kedua harus estimasi kecepatan, betul nggak? Dan harus berjam-jam. Dia nggak boleh ngomong kan? Jangan. Nggak bisa. Kawan, hamil lagi lo. Masa hamil lagi? Gila, zebra kabur. So the man's program, shut up and wait. Fokus. Look at the zebra. You catch zebra, don't look at birds. Betul nggak? Fokus. Estimate the speed. Dapat. Okay. Dapat. Hey, alright, man. Yeah, okay, let's go. Bring back your wife. Zebra. And then the man will go to the corner, read newspaper, watch ESPN, and become a vegetable again. Betul? His job is done. His job is done. It has been like that for thousands of years. That's why he doesn't need so many cells. Enough. Focus, kill, talk for a while, shut up, enjoy. Selesai. Udah, selesai. Ya. Fokus. Maka nggak perlu banyak-banyak. Ya. Tapi wanita di rumah kan harus maintain banyak hal, betul nggak? Ya, dia suaminya sudah berburu, dia harus potong jatah untuk supaya estimasi daging ini bisa bertahan musim salju. Nah, betul kan ya? Dia harus simpan. Terus ya kulitnya harus dikerok-kerok supaya bikin jaket. Betul kan ya? Right? And then zaman dulu kan belum ada KP. Huh? So one son running here, one son running there, one running here, and one at the back, gini, one masih dalam gitu kan ya. And she can cook. And she can monitor. Nanti tiger baju apa? Ya. Tahu nggak? Hamil lagi loh. Multitasking gila. Anaknya 17 bisa monitor, bisa masak, bisa proses. Dan dia harus maintain keharmonisan komunitas. Itu tugas kita. Maka dari itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, laki-laki umumnya bisa fokus satu hal saja. Lebih dari satu. Kalau dia fokus ke satu hal yang lain ketegaran. Kalau dia fokus ke ini, hal yang lain pula ketegaran. Itu dari sononya udah begitu. Wanita bisa macam-macam. Oke? Dari sononya udah begitu. Laki-laki sampai rumah, wanita sampai rumah masih mau ngomong. Karena jumlah selnya masih ada stok. Oke? Right. Nah, itu dasarnya. Ya. Oke. Laki-laki nggak bisa dengar loh. Anda ngomong sampai pegel pun dia nggak ngerti. Wanita kasih peta, suruh dia tunjuk jalan mana, petanya pegang terbalik. Salah arah. Dari sononya udah begitu. Oke? Karena wanita dulu nggak perlu berburu. Betul nggak? Laki-laki yang harus berburu. Jadi dia nggak tahu. Oke. Coba kalau setelah berburu nggak tahu arah. Dan dulu kan nggak ada Tanjung Priok belok kiri, betul nggak? Dulu nggak ada pelangnya loh.
laki-laki lebih perlu tahu arah, maka itu poinnya. Why women can't read maps. Nah, apa bedanya antara kaum Mars, yaitu laki-laki, dan kaum Venus, yaitu wanita? Ya, apa bedanya? Nah, sekarang kita mau bahas apa nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh laki-laki dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh wanita. Beda. Mulai dari sesi ini Anda coba amati supaya Anda bisa mengerti lawan pasangan Anda. Oke? Apa yang dia utamakan dan apa yang Anda utamakan beda. Oke, laki-laki apa yang Anda utamakan dan apa yang istri Anda utamakan berbeda juga. Oke? Maka dari itu coba pahami. Ini yang dihargai oleh laki-laki. Laki-laki menghargai power, keterampilan, ya, efisiensi, dan prestasi. Secara umum, ya, secara umum. Of course, sekarang ada wanita karir, betul kan ya? Wanita karir, bukan wanita ibu rumah tangga lagi, ya. Jadi wanita karir karena Anda sudah berperan sebagai wanita karir, mau tidak mau Anda harus memiliki sifat-sifat seperti ini, ya. Karena status Anda sebagai wanita karir, Anda sudah terdidik dan terarah untuk seperti ini. Tapi kalau dibiarkan dengan sendiri, umumnya, secara umum, pasti ada pengecualian, pasti secara umum wanita lebih tidak utamakan begini-gini, ya. Laki-laki lebih utamakan, maka laki-laki lebih utamakan skill, efisiensi dan prestasi. Laki-laki lebih kejar prestasi. Ya, kayaknya nggak selesai-selesainya kejar prestasi. Sudah dapat ini, mau bangun yang lebih besar. Sudah begini, mau bangun yang lebih besar lagi. Mau bangun lebih besar lagi. Sudah dapat ini, mau ini. Ya, jadi wanita kadang-kadang jengkel. Udah gini, mau apa lagi sih? Nah, itulah ya. Laki-laki lebih kejar prestasi. Wanita bukan betul, ya. Bukan berarti wanita tidak menghargai ini. Bukan artinya itu, ya. Tetapi wanita lebih menghargai cinta dan kasih, lebih menghargai komunikasi, lebih menghargai hubungan. Ya, ini adalah sifat wanita. Kenapa? Karena zaman Goa dia harus lakukan ini supaya komunitasnya bisa langgeng dan akrab tanpa ada laki-laki. Betul kan ya? Zaman Goa. Yes. Coba kalau zaman Goa, wanita utamakan hal-hal yang biru itu, kacau di Goanya. Ya, komunitasnya hancur. Jadi itulah, ya, laki-laki dan wanita berbeda. Nanti Anda ambil ini, tunjuk ke pasangan Anda, dan bertanya, ya. Atau kalau Anda mau tes apakah benar atau tidak, Anda jangan tampilkan ini kepada pasangan Anda hanya tulis saja satu daftar, ya. Power, skill, efficiency, performance, love, communication, and relationship. And you ask your husband to choose 3. Or if you are a husband, go home, ask your wife to choose 3. And you see what she chooses. Okay? Dan secara umum, mereka akan pilih yang di merah dulu sesuai dengan jenis kelaminnya. Okay? So, maka dari itu, harga diri seorang laki-laki ditentukan oleh kemampuannya mencapai hasil. Harga diri seorang laki-laki, ya, ditentukan, dipatokkan oleh kemampuannya untuk capai hasil. Jadi kalau seorang laki-laki keluar berburu, pulang tanpa ada tangkapannya, berarti dia gagal sebagai seorang laki-laki, betul nggak? Berarti dia tidak bisa bawa makanan buat keluarga. Patokan kayak begitu. Dari zaman dulu kan, you are supposed to go hunting, bring back the zebra for the family, betul nggak? And then you go hunting for days, and then you come back with no zebra, not even a rabbit pincang. Dan you gagal as laki-laki. Itu penilaiannya, ya. Jadi laki-laki, ya, harga dirinya ditentukan oleh hasil yang dia capai. Maka para ibu-ibu jangan sekali-sekali bandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Karena harga dirinya tekan terus. Sakit loh, oke? Ya, jangan bandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Kakak kamu, adik kamu, tetangga aja lebih baik. Waduh, dia udah tahu dia tidak berprestasi. Dibandingkan lagi, harga dirinya dihancurkan. Never do that. Dan maka dari itu, karena itu yang dihargai, maka seluruh effort dan tenaga dan perhatiannya dicurahkan untuk capai tujuan. Kadang-kadang saking arah ke sana sampai lupa keluarga.
Oke, ya itu berlebihan lah, itu berlebihan. Ya, but itulah di sana. Maka di chase, go, build. Oke, family number 2 sometimes. Ya, dan dia mau capai hasil sendiri. Jangan sebagai istri sekali-sekali usulkan, minta bantuan dari koko, minta bantuan dari dede, minta bantuan dari tetangga, minta bantuan dari teman. Memalukan dia. Sifatnya adalah berburu sendiri. Oke? Nah, memang ada cara mengusulkan, tapi jangan usulkan. Kenapa? Kalau Anda bilang, yuk join dong. Jangan, nggak mungkin yuk bisa, nggak mampu. Aduh. Berarti harga diri dihantam lagi kan ya? Ya, jadi jangan usulkan joinan sama adik ipar, tetangga. Dia kan lebih maju, lu bisa belajar dari dia. Never do that. Oke? Ada cara yang lebih lembut. Ya, lakukan sendiri, capai prestasi dengan upaya dan jeripaya sendiri adalah buat kaum laki-laki simbol efisiensi dan kejantanan. Oke? Ketika dia benar-benar perlu bantuan, dia akan minta bantuan. Tetapi dia hanya akan minta bantuan dari orang-orang yang dia respect. Ya, dari orang-orang yang dia rasa orang ini lebih jago dari saya akan tanya minta bantuan. Dia akan minta bantuan, tapi dia hanya minta bantuan dari orang-orang yang dia hargai. Maka kadang-kadang problemnya suami Anda tidak dia ceritakan kepada Anda. Karena dia anggap ngomong sama Anda juga percuma, karena Anda tidak bisa kasih nasihat yang tepat buat saya. Maka dia nggak cerita. Sedangkan wanita berbeda, nanti kita bahas wanita berbeda di sana, oke? Maka dari itu ibu-ibu, kalau suami Anda kelihatan ada masalah dan dia tidak cerita kepada Anda masalahnya, bukan karena dia tidak cinta sama Anda, tetapi programmingnya adalah untuk apa saya cerita sama Anda, sedangkan Anda bukan pakar dalam hal itu. Itu maksud saya, ya. Jadi dia efisien, mau irit tenaga, jatah kata-katanya sudah berkurang nih, jatah kata-kata sudah habis, stoknya sudah habis, cerita kepada orang yang nggak bisa bantu lagi, ngapain? Itu poinnya, oke? Nah, ketika dia diminta nasihat, harga dirinya naik. Jadi mami-mami, kalau mami mau pati harga diri naik, minta masukan dari pati. Jangan menvonis pati. Oke? Itu mas. Secara umum, bukan semua orang demikian. Ya, bukan semua orang, pasti ada pengecualian. Dan itu pun derajatnya ada yang kental banget, ada yang lebih fleksibel. Betul kan ya? Setiap orang berbeda-beda. Tapi ini secara umum lah, ya. Bukan ngomongan saya, ngomongan Dr. John Gray. Ya. Nah, mas. Maka dari itu, ini poin yang saya sampaikan, memberi nasihat yang tidak diminta. Oke? Beri nasihat yang tidak diminta kepada kaum laki-laki, berarti Anda bilang kepada dia, dia tidak mampu. Oke? Beri nasihat yang tidak diminta kepada seorang laki-laki. Buat dia nangkapnya sebagai Anda sedang bilang saya nggak mampu. Dia nggak sanggup. Oke? Maka ini nasihat untuk kaum Venus. Jangan beri nasihat yang tidak diminta kepada kaum laki-laki. Okay. Apalagi tegur suaminya di depan orang lain. Betul kan, kamu nggak bisa. Dari dulu saya bilang nggak bisa. Lalu di depan orang lain lagi. Dan Anda tanya mengapa tiada maaf. Oke? Ya, ini merah loh. Saya kasih merah. Cannot do this. Cannot do this. Okay? Nah, cannot do this. In front of other people, your husband must, you raise me up. Gitu ya. Walaupun you super goblok, but you raise me up. Okay, ya? Like that's how husbands are. Inside every man, there is a baby. Huh? In fact, every woman, there is a woman. Women are not childish. Women are women. But inside every man, there is a baby. Oke, ya, kelihatan macho tapi rentan. Wanita kelihatan lembut tapi tangguh. Beda, betul nggak? Setuju nggak? Setuju ya, betul tangan. Kalau untuk wanita, saya sudah appreciate Anda. Kelihatan lembut tapi strong. Laki-laki kelihatan macho tapi lembut. Ya, lembut. Itulah umumnya begitulah. Oke? So, what about Venus? Harga
diri seorang wanita diukur dari kemampuannya untuk feeling, sensitif, dan membina hubungan yang baik. Itu yang dinilai tinggi oleh wanita. Anda bisa lihat sekarang perbedaan antara wanita dan laki-laki. Laki-laki kejar capai hasil yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan dia akan curah semua tenaga dan perhatiannya ke sana. Sedangkan wanita mau ada komunikasi dan hubungan yang akrab. Sedangkan suaminya lagi fokus ke sini. Semakin suaminya fokus ke sini, dia rasa terasing dan tidak dibutuhkan. Padahal bukan demikian. Nah, buat seorang wanita pula, memberi nasihat adalah tanda perhatian dan kasih. Betul nggak? Buat wanita, memberi nasihat adalah tanda perhatian dan kasih. Sedangkan buat laki-laki, memberi nasihat yang tidak diundang, berarti you bilang gua nggak mampu. Silakan nggak? Oke? Tulalit ini di sini, tulalit ini asal usul dari tularitnya di sini. Oke? Nah, buat seorang wanita, menerima bantuan gotong royong bukanlah tanda-tanda ketidakkemampuan. Tanda-tanda hubungan yang baik. Betul? Karena zaman Goa, mereka harus kerjakan gotong royong saling menyanyi. Zaman Goa kan begitu. Maka wanita berkomunitas. Arisan itu kan asal usul dari wanita. Mana ada laki-laki arisan? Arisan itu sudah wanita. Yang penting bukan duitnya, yang penting ada kesempatan kumpul. Betul? Kumpul itu penting sekali buat wanita. Kumpul. And then they meet at the mall and then they talk. Right? Okay? Wanita umumnya begitu. Umumlah, ada pengecualian. Ya? Wanita cerita masalahnya, wanita alias curhat untuk supaya hubungannya lebih bermutu. Laki-laki curhat hanya kepada orang yang dinilai oleh dia kompeten. Beda nggak? Maka ini ceritanya, oke? Ini ceritanya. Laki-laki di kantor ada masalah, sampai rumah pulang nggak mau ngomong. Ini tanda-tanda laki-laki. Semakin dia ada masalah, semakin dia nggak ngomong. Oke? Wanita beda. Semakin ada masalah, semakin harus ngomong. Betul kan ya? Beda, oke? Selalu tunggu baca koran, wajahnya nggak happy. Nah, istri yang baik lihat dari wajah suami, tahu suamiku ada masalah, betul nggak? Jadi istri dengan baik, dengan concern, Pak, ada masalah apa, Pak? Nggak ada apa-apa lah. Nggak, karena dia lagi bete. Nggak ada apa-apa. Pak, kalau ada masalah cerita, Pak. Mama lihat kok dari wajah Papa ada masalah. Dia masalah cerita. Karena buat dia, ada masalah cerita itu adalah good for relationship, betul kan ya? Berarti dia memperlakukan laki-laki sesuai dengan standarnya dia. Betul ya? Oke? Karena itu yang dia tahu. Kalau saya ada masalah, saya kan cerita. Ya, jadi kalau ada masalah cerita dong. Nggak salah. Tapi oke, udah. Ayo dong Pak, ceritakan. Mami kan istri, cerita dong. Udah, nggak ada apa-apa. Udah. Tuh kan selalu begitu. Mau baik hati aja mau tanya cerita bentar-bentar gini. Emang saya siapa? Udah diamlah. Orang baik udah. Tuh kan selalu gitu. Yuk kalau cerita sama orang ini, emang saya siapa ini? Udah diam-diam. Kenapa sih bikin kopi ini? Bikin kopi emang gua babu? Udah mulai dah. Ya, tapi kenapa? Beda, standarnya berbeda. Oke, menarik sekali ya. Maka wanita, tolong jangan beri nasihat kepada laki-laki tanpa diundang. Laki-laki, waktu wanita lagi cerita, jangan interupsi. Jangan menawarkan solusi. Oke, ingat loh. Seorang wanita cerita bukan karena mau solusi. Wanita cerita supaya lepaskan udaranya, uapnya harus lepas. Ya, sedang laki-laki diprogram untuk cari solusi, betul nggak? Maka dia istri sudah gini, langsung suami, maka dari itu Bapak usulkan gini. Mama nggak setuju, Papa dengar dulu. You tanya, menurut Papa gimana? Papa kasih nasihat, Mama nggak terima, ngapain Mama tanya? Gitu, udah mulai dah. Kenapa? Ingat ya, kalau istri Anda cerita tentang kepada Anda, dia bukan mau pinjam otak Anda.
Dia hanya mau sewa kuping. Jadi otak nggak usah pakai otak, nggak usah kasih solusi. Ya, oh, aduh kasihan mama ya, oh ya. Terus mama gimana? Oh ya, terus, oh iya, aduh iya, oh mama. Terus mama gimana? Oh ya mami udah. Menurut papa gimana? Mama benar. Udah terus, udah selesai. Udah sayang ya, udah. Maka mami sayang sama papa, selalu bantu mami. Padahal nggak ngomong apa-apa. Semakin ngomong semakin celaka. Wanita maunya perhatian. Nggak boleh lupa loh tanggal-tanggal ulang tahun. Anak lahir berapa kilo harus tahu loh, nggak kesinggung. Pengertian, berempati, respect, kesetiaan, ya penegasan. Maka wanita selalu tanya, do you still love me? Sudah menikah 30 tahun. Kenapa? Mau dengar kata-kata itu. Maka laki-laki sekali-sekali, one day, one time lah. Mami, I love you. Bohong, I love you. Udah senang. Dia bilang sih bohong, tapi senang di dalam. Ini penting sekali. Ini penting sekali buat wanita. Ya, jaminan penting sekali. Dari zaman Goa. Kenapa? Zaman Goa, dia tergantung suaminya pulang dengan zebra. Betul nggak? Serahkan berhari-hari, berminggu-minggu nggak pulang. Ya, dan dia yakin dia tergantung kepada jaminan pulang dengan zebra. Kalau enggak, 17 anak nggak makan mati lapar. Bulan salju, betul kan ya? Security very important for a woman. Ya, nah, maka because security important, penegasan itu harus diulang terus. Ngomong sih gampang, tapi laki-laki cenderung sibuk, lupa kan ya? Kenapa? Ini yang ini udahlah urusannya, udah. Yang penting kan papa pulang. Utuh kan, original condition nggak kepake kan? Udahlah. Emang mau bukti apa lagi? Betul nggak? Laki-laki kan begitu. Emang mau bukti apa lagi? Wanita, lu nggak ngerti deh. Iya, gua nggak ngerti. Karena belum ikut seminar. Udah tahu hari ini. Ma, I love you. Gombal. Udah, I love you. Udah selesai. Cip-cip lah, one SMS kopek doang kok. Ya, dari mana-mana nih. Laki-laki berusaha menenangkan wanita dengan menawarkan solusi, jalan keluar. Salah kan? Salah. Wanita pula berusaha menenangkan laki-laki dengan beri nasihat. Salah lagi. Kurang tepat. Dua-dua kurang tepat. Meleset. Jadi solusinya adalah laki-laki menenangkan wanita dengan mendengarkan tanpa interupsi, nggak usah kasih nasihat, udah diam aja. Oke? Wanita ya, nggak usah kasih solusi. Wanita menenangkan laki-laki dengan biarkan dia menyendiri, izinkan dia menyendiri. Itu aja modalnya, izinkan dia menyendiri. Itu bukan ngomongan saya loh, ini dari buku loh. Oke? Izinkan dia menyendiri. Tanpa ngomong dong pak, cerita dong pak, kasih nasihat lagi, ya elah, salah lagi. Oke? Nah, yang paling tajam perbedaannya antara laki-laki dan wanita adalah cara mereka menghadapi stres. Beda, wanita beda. Oke? Laki-laki menghilangkan stres dengan berolahraga, main bola dan sebagainya. Kalau nggak main bola, nonton bola, betul kan ya? Wanita menghilang stres, cerita, telepon, cerita, kumpul, curhat. Nah, itu cara menghilangkan stres wanita. Nggak salah sih. Dari dulu komunitasnya begitu kok. Ya deh. Ya, boleh define stres. Perbedaan yang paling dasar. Nah, inilah poinnya. Laki-laki menghadapi stres dengan masuk ke goanya dan menyendiri. Yang dimaksud dengan goa, of course di rumah Anda nggak ada goa, ya. Tetapi pojok kesukaannya, mungkin sofa kesenangannya, atau nonton TV, atau main PlayStation. Nah, gitu-gitulah pelariannya. Oke? Dengan masuk ke goa. Mereka hanya akan keluar dari goa itu dan rasa lebih enak ketika sudah ketemukan solusinya. Baru dia akan keluar dari goa. Oke? Wanita pula ketika stres, semakin tidak fokus. Laki-laki semakin stres, fokusnya semakin sempit.
dan semakin tajam yang lain keteteran. Itu laki-laki. Oke, wanita semakin stres, semakin pikirannya kemana-mana. Oke, disfokus dan mulai emosional. Memang itu dari sononya begitu. Yes. Nah, dan dia akan rasa lega ketika dia sudah ceritakan kepada orang lain, baru dia lega. Itu cara mereka menghadapi stres. Beda kan? Tuh, laki-laki menghadapi stres dengan menyendiri. Wanita menghadapi stres dengan bercerita, berkomunitas. Oke? Maka wanita kalau stres kadang-kadang kumpul ramai-ramai makan kan ya. Kumpul-kumpul ya makan apa? Itu stres. Ya, jadi istri Anda kalau kumpul makan bukan happy, lagi stres loh itu. Ya, ya. Jadi ada orang stres nggak makan, ada orang stres makannya banyak. Seorang wanita kalau sudah marah, judulnya nggak ada judul. Apapun ngomongin itu. Apa yang kepikiran dia, pikiran. Ya, jadi dia akan ngomong tentang sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan datang. Dia akan cerita tentang sesuatu yang sudah zaman dulu, sudah diminta maaf, sudah dimaafkan, tetap diulangi lagi, tetap diceritakan lagi. Ya, ungkit sejarah-sejarah, itu dari semuanya udah begitu. Okay? Dan yang sudah ada solusi pun dibahas, yang sudah tahu-tahu jelas-jelas nggak ada jawaban, nggak ada solusi, nggak jalan keluar pun dibahas. Nah, itu, yes? Teracak. Nah, karena dia marah, dia ngomongnya teracak, sedangkan laki-laki harus cari solusi. Ini yang ini. Terus belum selesai, sana pula ngomong ke saya. Maunya apa sih? Stres laki-laki. Kenapa? Nggak bisa nangkep. Zebranya lari ke sini. Tiba-tiba zebra, tahu-tahu zebra jadi kijang jadi elephant, confused. You see what I mean now? That's how a woman, and then the man try to zoom in. A woman under pressure is all over the place. And the man tried to zoom in. Impossible to do. That's how they work. Okay? This is how we work. That's why we are so different. Okay? He focuses on one problem, he forgets about everything else. Ya kan? Laki-laki kalau sudah kerja lupa makan. Mana ada wanita di dunia kerja sampai lupa makan? Right? Jadi ngomong sih bagus ya. Nasihat untuk laki-laki, belajar mendengarkan tanpa merasa dihakimi. Tanpa merasa dihakimi. Jadi waktu istri Anda lagi curhat, dia lagi curhat. Dia bukan menghakimi Anda. Tapi ini sulit buat laki-laki karena dia cenderung defensif. Rasa dihakimi. Padahal hanya curhat. Oke? Jadi nasihat untuk laki-laki dari buku ini, kalau Anda stres, silakan ke goa Anda, silakan ke pelarian Anda untuk menghilangkan stres, tapi jangan kelamaan. Harus keluar dari goa itu. Ya, harus keluar dari goa itu dan menghadapi keluarga Anda lagi. Dengan berkomunitas dengan keluarga Anda lagi. Boleh ke goa, tapi jangan terlalu lama. Jangan tinggalkan ya keluarga Anda di goa, di luar goa kebingungan. Ya, wanita. Nasihat untuk wanita adalah kalau laki-laki itu sedang stres, izinkan dia masuk goa. Dan ketika laki-laki masuk goa, jangan menginterpretasi itu sebagai dia sudah tidak cinta Anda lagi. Jangan menginterpretasi itu sebagai dia tidak berbagi perasaan dengan Anda, maka dia sudah tidak sayang Anda lagi. Bukan itu maksudnya. Dia hanya harus menyendiri dan fokus. Itu aja. Ya, maka dari itu, kalau Anda tidak mengerti ini, ya, semakin problem kecil bisa jadi merempet kemana-mana. Ya, karena mulai menuduh kemana-mana. Oke? Kadang-kadang waktu wanita lagi cerita kepada laki-laki, pikirannya nggak fokus. Dengar nggak? Ya, tapi nggak dengar. Ya, kalau itu yang terjadi, nggak usah ngomong sama dia lagi. Dia lagi kehilangan fokus. Ya, biarkan dia menyendiri. Oke? Halo.